Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran prakarya. Sebelum mulai, marilah kita berdoa dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, simak ya videonya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa mampu memahami mengenai penjernih air dari bahan buatan. Yang pertama kita akan bahas mengenai penjernih air dari bahan buatan. Tujuan penjernih air dari bahan buatan sama seperti penjernih air dari bahan alami, yaitu untuk mendapatkan air bersih. Pengolahan air penjernih air bahan buatan tetap dilakukan secara fisika melalui beberapa tahapan, yaitu penyaringan, pengendapan, dan penyerapan menggunakan bahan buatan manusia seperti bahan kimia. Perbedaannya adalah pada bahan buatan yang digunakan seperti tawas dan bubuk kapur. Selanjutnya, bahan dan alat penjernih air dengan bahan buatan. Selain bahan alam, bahan penyaring ada yang buatan atau hasil rekayasa. Beberapa bahan buatan yang dapat digunakan untuk menyair air sebagai berikut. Yang pertama ada klorin tablet, digunakan untuk membunuh kuman, virus, dan bakteri yang hidup di dalam air. Yang kedua, pasir aktif, biasanya berwarna hitam dan digunakan untuk menyaring air sumur bor dan sejenisnya. Yang ketiga ada resin softener, berguna untuk menurunkan kandungan kapur dalam air. Yang keempat ada resin kation, biasanya digunakan untuk industri air minum, baik usaha air minum isi ulang maupun pabrik air minum dalam kemasan. Yang kelima ada pasir zeolit, berfungsi untuk penyaringan air dan mampu menambah oksigen dalam air. Yang keenam ada pasir mangan berwarna merah, digunakan untuk menurunkan kadar zat besi atau logam berat dalam air. Selanjutnya, pasir silika digunakan untuk menyaring lumpur, tanah, dan partikel besar atau kecil dalam air dan biasa digunakan untuk penyaringan tahap awal. Karbon aktif atau arang aktif adalah jenis karbon yang memiliki luas permukaan yang besar sehingga dapat menyerap kotoran dalam air. Tawas dan kaporit yang sering digunakan di kolam renang. Selanjutnya ada juga, dan yang terakhir, polyaluminium klorida untuk mengendapkan lumpur dalam air. Penggunaan alat dan bahan buatan perlu dipelajari agar tidak menimbulkan masalah karena sifat bahan kimia sedikit banyak akan berpengaruh. Ketersediaan bahan kimia yang digunakan bergantung daerah masing-masing. Maksudnya tidak pada semua daerah bahan kimia dapat ditemukan dengan mudah. Selanjutnya ada teknik dan prosedur pembuatan alat penjernih air dengan bahan buatan. Teknik pembuatan alat penjernih air buatan sebenarnya lebih mudah, yaitu dengan menyiapkan bahan buangan air kotor yang memadai dan diberi pengaduk bahan kimia. Selanjutnya menyiapkan pengendap dan penampung air bersih. Pembuatan bak-bak tersebut pasti akan menerapkan teknik melubangi, menyambung, dan memotong yang baik agar alat penjernih air tidak bocor. Penjernih air dengan bahan buatan biasanya diterapkan di daerah yang memiliki tingkat kekotoran air yang cukup tinggi. Kotoran yang dicampur salah satu atau lebih bahan pencemar polutan seperti lumpur, zat pewarna, dan kuman, serta yang lain. Prosedur pembuatan alat penjernih air bahan buatan harus melalui tahapan survei bahan baku air yang akan dijernihkan sehingga dapat digunakan bahan kimia yang tepat. Penggunaan bahan buatan atau kimia cukup dengan kuantitas yang sedikit dicampurkan pada tempat penampungan yang besar sehingga lebih hemat dan aman. Penggunaan bahan kimia penjernih yang berlebihan tidak dianjurkan. Endapan lumpur pencemar harus sering dibersihkan.
Apabila kita berenang di kolam renang, terkadang masih tercium bau atau rasa yang berbeda pada air kolam. Bau dan rasa tersebut berasal dari kaporit. Mengapa air kolam menggunakan kaporit? Karena kaporit merupakan salah satu bahan buatan atau bahan kimia yang dapat digunakan untuk menjernihkan air. Bahan kimia yang digunakan untuk menjernihkan air tidak menimbulkan gangguan kesehatan apabila terminum oleh kita, asalkan sesuai dengan petunjuk penggunaan bahan. Beberapa bahan buatan yang sering dan banyak digunakan di masyarakat seperti tawas, kaporit, dan batu gamping atau batu gapur. PAC. Tawas dan batu gamping berfungsi untuk mengendapkan kotoran yang ada di dalam air, tetapi tidak membunuh kuman atau zat kimia lain. Kaporit berfungsi untuk membunuh kuman, virus, dan bakteri di dalam air, tetapi tidak dapat mengendapkan kotoran. Arang tempurung atau batok kelapa berfungsi untuk menghilangkan bau, rasa tidak enak, dan menjernihkan air. Bahan buatan yang lain yang juga dapat digunakan contohnya filter ultraviolet dan keramik. Nah, ini contoh ilustrasinya. Drum pengendap yang berwarna merah berisi air yang akan dijernihkan dan campuran bahan-bahan kimia antara lain tawas, bubuk kapur, dan kaporit yang sudah diaduk, sehingga akan menimbulkan endapan. Selanjutnya ada drum penyaring berisi bahan penyaring dari lingkungan sekitar. Ada pasir halus, ijuk, arang, batu kerikil. Kemudian akan menghasilkan air bersih. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tahapan pembuatan penjernihan air, bahan buatan. Contohnya ya seperti apa? Nah, pertama ada perencanaan, ide atau gagasannya. Satu buah penjernih air dari bahan buatan. Identifikasi kebutuhan. Pembuatan penjernihan air berdasarkan bahan dan alat yang tersedia di sekitarmu dan dibuat secara efisien sehingga tidak memakan tempat. Selanjutnya bahan dan alat. Penjernih air dengan bahan buatan yaitu menggunakan tawas, kaporit, dan batu kapur. Yang pertama, atur takaran atau dosis bahan kimia untuk penjernih air tidak berlebih. Misalnya untuk ukuran bak mandi cukup dengan 1 sendok teh PAC. Terus yang kedua, menggunakan alat bantu masker saat pencampuran atau pengadukan bahan buatan agar serbuk bahan buatan tidak terhirup. Nah, bahan penjernih air yang digunakan sama seperti penjernih dengan bahan alam, yaitu potongan bata, ijuk, arang, tempurung, kelapa, pasir, dan kerikil, tetapi tidak ditambahkan bahan buatan seperti tawas, kaporit, dan batu kapur. Kemudian alat yang digunakan adalah 2 buah drum plastik kapasitas 100 liter atau bak paralon atau pipa diameter setengah inci. Nah, pengaduk dari kayu, ember, keran, lem pipa, selotip, tali plastik, dan gergaji. Yang proses pembuatan, langkah-langkah atau prosedur kerjanya. Yang pertama, pemasangan keran dengan drum atau pembuatan bak penampungan dapat dibantu oleh orang dewasa sehingga hasilnya lebih baik. Pemasangan bahan penjernih air bisa dilakukan. Siapkan bahan penjernih air buatan antara lain kaporit 0,2 gram, batu kapur 2 gram, dan tawas 2 gram. Cairkan bahan tersebut masing-masing dalam 1 buah sendok makan. Persiapkan bahan bak atau drum air untuk tempat pengendapan yang dapat menampung air keruh sekitar 20 liter atau sesuai kebutuhan. Kemudian kaporit, batu kapur, dan tawas yang sudah dicairkan dimasukkan ke dalam bak tersebut dan diaduk 5 menit. Diamkan selama 10 menit pada saat pengendapan dan pengadukan lubang bak dan drum harus disumbat. Nah, ini hanya contoh pembuatan saja ya. Nanti untuk kalian membuatnya itu yang paling lebih sederhana gitu, tidak menggunakan proses pembuatan dengan alat dan bahan yang ada ini.
Yang keempat, setelah didiamkan 10 menit, penyumbat dibuka dan dialirkan air keruh tersebut ke pecahan genting atau bata, pasir kerikil, ijuk, dan arang tempurung kelapa. Tebal pecahan genteng 2-5 cm, pasir 15 cm, kerikil 5 cm, ijuk 5 cm, arang 10 cm, dan ijuk lagi 5 cm. Air hasil penyaringan ditampung dalam ember atau bak yang bersih yang dapat digunakan. Hal yang perlu diingatkan apabila air akan diminum, maka terlebih dahulu harus dimasak. Nah, ini adalah skema prosedur kerja yang sudah tadi dipaparkan ya. Terima kasih telah menyimak materi pada pertemuan hari ini. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Minggu depan Ibu akan memberikan beberapa video tentang alat penjernihan air sederhana yang nantinya sebagai referensi untuk membuat alat penjernihan air sederhana di rumah. Ya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Jangan lupa absen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.